Menurut saya disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk mengelabui atau memancing sebuah emosi yang kemudian di mana publik itu merespon yang kurang baik, artinya memancing yang tidak baik begitu. Dan efeknya adalah masyarakat menjadi tidak terima akan informasi tersebut. Informasi yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dan oleh golongan tertentu. Itu adalah rekayasa informasi yang akhirnya menimbulkan masalah karena akibat adanya kesengajaan dari seseorang itu. Jadi adanya oknum-oknum yang memang secara sengaja membuat informasi yang salah, menimbulkan keresahan-keresahan ataupun konflik-konflik yang ada di lapangan itu sendiri, Kak. Adanya fakta-fakta terkait dengan suatu fenomena namun dipelintir. Pesan yang sengaja dibuat untuk membuyarkan persepsi atau opini publik seperti itu. Khususnya salah satunya adalah yang biasa kita kenal dengan hoax. Jadi informasi yang keliru, kemudian dia menyadari bahwa informasi itu keliru, tapi kemudian tetap disebar luas. Satu bentuk informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan dan membuat publik atau netizen menjadi memiliki pemahaman dan pengetahuan yang salah. Oh ya, dari pelatihan ini luar biasa ya. Saya memang dari awalnya saya tertarik dengan istilah pre-banking ini ya, gitu kan, disinformasi pemilu, khususnya khususnya di bidang pemilu begitu, karena saya di bidang pemilu. Jadi hari ini saya bisa memahami apa itu disinformasi, apa itu misinformasi, apa itu malinformasi begitu ya. Terus kemudian juga saya hari ini memahami terkait dengan apa itu cara menanggulanginya. Yang pertama itu saya dapat perspektif mengenai pre-banking dan juga debanking tentunya. Kemudian dampaknya seperti apa, kemudian kawasan apa yang terdampak oleh itu, khususnya di pemilu. Untuk yang kedua mengenai kita bisa dengan mudah melakukan atau membuat hoax gitu ya tentunya, tapi itu akan sangat sulit untuk dicari kebenarannya. Kemudian kita juga tahu bahwa dulu kita itu punya jargon itu no pic itu hoax, tapi sekarang itu picture itu bisa dimanipulasi dengan berbagai tools yang ada. Dan yang terakhir juga kita diajarkan bagaimana cara membuat pre-banking dan juga debanking dengan baik, tentunya dengan kaidah yang benar dan disertakan fakta dan sumber yang benar. Kita melihat dari sisi lain dari hoax itu diciptakan begitu. Terus kita juga belajar mempelajari psikologi si aktor pengguna disinformasi ini. Jadi menyeluruh. Berbagai informasi yang dapat kita terima, salah satunya adalah kita tidak bisa menerima informasi itu dengan mentah begitu saja, apalagi kita adalah seorang mahasiswa yang dimana harus melek intelektual. Tentunya yang harus kita perbanyak lagi adalah literasi. Literasi adalah menjadi bagian utama atau prioritas dari mahasiswa, yang dimana kita dalam seharian kita itu kita selalu baca. Terutama untuk setelah ini harapannya adalah kita lebih teliti lagi, lebih cermat lagi dalam menyikapi hal-hal terkait informasi tentunya. Jadi tidak hanya menelan begitu saja. Yang paling berkesan tuh ngelihat pesertanya sih ya. Pesertanya tuh excited banget gitu. Dan rata-rata dari mereka itu mungkin 80-90% tuh belum mengetahui secara teknis hoax ini tercipta, hoax ini apa yang harus dilakukan dengan adanya hoax yang bertebaran itu. Mereka masih excited banget itu untuk ngikutin itu gitu. Latihan ini benar-benar insight baru ya Mas bagi saya terkait dengan pre-banking, debanking. Jujur aja itu baru buat saya. Dengan adanya pelatihan ini sebenarnya sangat amat bagus untuk para masyarakat Indonesia terkait dengan penangkalan hoax yang ada. Terlebih lagi dunia digital itu makin masif dan hoax itu makin menyebar luas dengan sangat amat masif. Jadi pelatihan seperti itu harus sering-sering diadakan biar
masyarakat kita tuh makin cerdas. Materi yang paling suka itu terkait dengan penciptaan hoax. Kalau kita mengerti cara menciptakan, otomatis kita memahami gimana cara menangkal, gimana kita mengerti hoax itu seperti apa. Jadi materi tentang penciptaan hoax itu sangat amat saya sukai. Pelatihan yang menyenangkan menurut saya mengenai tentang analisis yang tadi mengenai teori, kemudian juga banyak teori-teori dari psikologi, dari pre-banking dan debanking ini, terus langsung kita pembahasan, kemudian juga kita praktekkan dari pembuatan hoax-hoax tersebut, cara menanganinya, kemudian kita analisis. Nah seperti itu sangat berkesan bagi saya. Luar biasa sekali ya pelatihan pre-banking ini, khususnya dalam misinformasi soal pemilu, karena memang KPU itu sangat butuh ya nutrisi gizi untuk melakukan strategi dan cara meluruskan informasi yang salah, meluruskan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan juga mendelegitimasi atau mengurangi kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Jadi ini penting sekali dan kami punya banyak amunisi sekarang untuk melakukan berbagai macam jurus-jurus untuk mempertahankan dan menjadikan pemilu 2024 pemilu yang terpercaya dan untuk kemajuan dan integrasi bangsa. Ya hampir semuanya menyenangkan karena ini baru buat saya secara pribadi. Jadi istilah pre-banking aja saya juga awalnya nggak ngerti sama sekali, tapi dengan pelatihan ini saya jadi paham dan ini menjadi satu kosakata baru yang akan kita gunakan dalam sosialisasi di pemilu 2024 nantinya dalam setiap tahapannya. Menurutku yang paling berkesan karena ini pertama kali ya aku mendapatkan materi terkait dengan pre-banking dan debanking. Jadi aku jadi tahu apa sih pertama perbedaannya antara pre-banking dan debanking gitu. Karena selama ini mungkin aku sudah cukup tahu terkait dengan cek fakta gitu. Tapi ternyata itu sangat penting ya karena yang kita tahu hoax itu ternyata sangat mudah dan sangat cepat menyebarnya gitu, sehingga ketika kita melakukan debanking atau pre-banking itu bisa mencegah hoax itu tersebar menjadi lebih masif lagi gitu. Dan mungkin menurutku adalah peran kita sebagai anak muda ataupun organisasi yang hadir di pelatihan hari ini bisa meneruskan informasi-informasi yang benar tadi sehingga hoax yang tersebar baik di kalangan grassroots ataupun di masyarakat lainnya bisa berhenti sampai di situ dan enggak menyebar lagi secara masif. Dan aku jadi tahu ternyata semudah itu ya membuat hoax gitu, karena di pelatihan ini salah satunya aku melihat cara-cara orang gimana sih membuat hoax itu sendiri, dan ternyata nggak sampai prosesnya 5 menit hoax itu jadi gitu. Sedangkan proses kita untuk tadi membuat konten-konten pre-banking maupun debanking itu lebih dari 20 menit sendiri gitu, sehingga ternyata cukup sulit ya untuk menandingi adanya hoax gitu. Tapi nggak boleh menyerah sih. Menyenangkan, banyak hal yang baru dan banyak hal yang jadi inspirasi saya, terutama dari penjelasan KPU ya, bahwa untuk menanggulangi disinformasi ini atau hoax ini itu memang tidak bisa sendiri ya. Kami secara kelembagaan tentu melaksanakan apa yang disebut dengan debanking ya, tapi tadi perjalanannya tidak secepat hoaxnya begitu ya. Oleh karena itu maka kami secara khusus gitu mengundang para seluruh stakeholder kepemilian di Indonesia, khususnya kaum muda nih, kaum milenial, untuk sama-sama meningkatkan citra positif KPU gitu sebagai penyelenggara pemilu, yang nanti ketika citra positif KPU itu terjadi kembali, masyarakat menjadi trust kembali kepada KPU, maka kemudian hasil pemilu yang dilaksanakan oleh KPU itu menjadi legitimate.